Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Pak Giri. Nah, baik teman-teman semua, setelah beberapa jam yang lalu saya memberikan video tentang suasana online dan offline dalam pembelajaran, saya akan memberikan survei. Ya, survei ini berdasarkan pengalaman saya ketika belajar. Jadi saya belajar bersama teman-teman di SMP. Lalu yang saya survei ada kelas 8 sampai dengan kelas 9F, 98A sampai 9F. Jadi ada kami di sini ada 6 paralel. Jadi 6 paralel itu berarti ada 12 kelas yang saya survei. Baik, apa yang saya survei teman-teman semua, beberapa bagiannya saya akan memberikan contoh. Lalu Bapak Ibu yang kepengen survei tergantung dari kebutuhan ya, sebenarnya kan survei seperti itu. Nah, kemudian saya terbatas apa yang saya survei, kemudian Bapak Ibu di rumah bisa mengembangkan apa yang saya sampaikan di sini. Paling tidak saya memberikan beberapa hal yang bagi saya pengambilan kesimpulan harus berdasarkan data, begitu. Baik. Nah, seperti ini yang saya sampaikan. Jadi responden saya ada 289 siswa. Kemudian ketika saya survei menggunakan handphone, lalu menggunakan Google Form, lalu saya tunggui, jadi tidak di rumah, tetapi ketika pelajaran 10 menit terakhir saya minta membawa anak-anak membuka handphone, lalu di situ mereka akan langsung mengisi. Maka di sini kalau di total jumlahnya pasti lebih kecil karena ada beberapa yang tidak membawa handphone. Baik, seperti ini saja. Saya langsung, apakah kalian selalu aktif dan mengikuti pembelajaran online? Jadi saya ada 2 survei, online dan offline. Ini secara online. Nah, yang aktif itu ada 59,9%, berarti hanya separuh, hampir separuh tapi lebih. Yang kadang-kadang hanya 26%. Lalu yang tergantung pelajarannya, ini mungkin mood atau enggaknya, bangun atau tidaknya ketika tidur ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian ada 14,2% atau 41 orang. Nah, ini akan menjadi perhatian bahwa nanti yang tergantung pelajarannya itu biasanya ketika offline akan mengalami masalah, seharusnya seperti itu. Mari kita lihat selanjutnya. Apakah kalian memiliki buku catatan masing-masing untuk setiap mata pelajarannya? Nah, yang memiliki catatan ada 76,8% atau 222 siswa. Yang tidak memiliki catatan adalah 16 siswa atau 5,5%. Kemudian untuk mata pelajaran tertentu 17,6%. Nah, ini akan menjadi perhatian kita bersama. Jadi 17 ditambah 5% ya kurang lebih 22 sampai 23% ya, seperti itu yang harus kita nanti bimbing di offline ini. Nah, nanti kita cocokkan juga dengan data yang sesungguhnya. Pada saat guru menjelaskan bagaimanakah proses kalian mencatat nih. Ini yang penting bagi saya, karena anak-anak kok ketika di sekolah mencatat kok catatannya aut-autan ya, seperti itu. Aut-autannya itu tidak teratur beneran ya, seperti itu. Maka saya perlu survei yang menulis itu ternyata cuma 28,4% atau ada 82 orang anak. Lalu yang screenshot saja itu hanya ada 28. Yang screenshot saja berarti tanpa nulis nih ya, seperti itu. Nah, yang screenshot lalu ditulis kembali di buku ada 43,3%. Jadi ini mungkin masih bisa dipahami, tapi kalau yang ini kemungkinan coba nanti kita lihat. Tapi yang saya alami ketika dia screenshot saja menulis di sekolah itu pasti dia akan mengalami kesulitan. Nah, perlu kita pahami. Jadi kalau di kelas saya ada satu kelas 30 siswa,
berarti kalau 82 anak itu ada 2 kelas lebih siswa ketika menulis akan mengalami masalah. Begitu. Baik, untuk selanjutnya ini tidak perlu. Nah, ini saja yang perlu. Pada saat screenshot, SS itu adalah bahasanya anak-anak yang lebih familiar. SS artinya screenshot. Apakah file screenshot kalian disimpan dalam file atau dalam drive ya, atau dalam apa yang bisa disimpan? Ternyata yang menyimpan screenshot itu ada 66,8%. Berarti ini dia punya catatan atau punya dokumen ya, seperti itu. Nah, yang ini nih yang perlu kita perhatikan. Di sini ada 94 siswa tidak punya dokumen berarti ya, seperti itu. Nah, ini akan menjadi keprihatinan kita. Nah, maka ketika dia tidak punya dokumen, maka belajar pun saya yakin kurang maksimal. Jadi ini perlu kita komunikasikan juga dengan orang tua. Jadi kalau saya ketika anak-anak ini memiliki dokumen, pasti saya lihat di catatannya ada. Tapi kalau enggak ada. Ya tidak ada, jelas enggak ada buktinya bahwa dia memang punya catatan atau enggak ya, seperti itu. Jadi kalau saya buku saya kumpulkan, ngecek dulu apakah memang benar dia menulis, apakah dia punya catatan yang lalu ya, seperti itu. Nah, lucunya kemarin teman-teman di rumah saya menjumpai yang catatannya itu tahun 2020 lah, sekarang sudah tahun 2022. Berarti kalau dia kelas 8, berarti catatan itu masih catatan SD, masih dipakai kembali di SMP kelas 8. Berarti mosok satu buku tidak habis ya kan? Seperti itu, akan menjadi tanda tanya. Nah, maka perlu adakan survei seperti ini. Nah, kemudian saya ngajarnya di IPA Fisika. IPA Fisika itu berkaitan dengan matematika tentu saja ya, sedikit meskipun saya ada teorinya itu separuh-separuh lah. Nah, tetapi ketika mengalami perhitungan, dalam hal perhitungan sederhana saja, mereka mengalami kesulitan. Jadi, apakah memang ada hal-hal yang menyebabkan dia mengalami kesulitan? Ternyata kita lihat nih, apakah saat belajar matematika dan fisika sering menggunakan kalkulator dan alat bantu hitung. Nah, yang tidak menggunakan kalkulator itu ada 38 siswa. Nah, ini ada 13,1%. Yang iya itu 78 orang atau 27%. Berarti ini hampir 2 kelas. Ya, 2 kelas lebih lah, karena 30 saya. Siswa saya di satu kelasnya. Nah, yang kadang-kadang seperti ini, maka benar ketika saya beri perhitungan yang sederhana, mereka akan mengalami kesulitan dalam menghitung. Ya, seperti itu. Jadi berdasarkan data apa yang saya sampaikan ini. Selanjutnya, apakah kalian sering mencari jawaban di Brainly, RoboGuru atau sejenisnya ya, pokoknya informasi-informasi yang berkaitan dengan jawaban. Ternyata yang tidak pernah saja 20 anak. Ini berarti kemungkinan jujur ya, jujur ini jawabnya, karena saya dampingi sih jawabnya. Lalu kemudian yang iya menjawabnya ada 68%. Ini hampir sama dengan yang di atasnya tadi, ini data saya. Matematika ada 78%, ini hampir sama dengan di sini. Berarti mereka inginnya mendapatkan jawaban yang instan, cepat ya, seperti itu. Padahal yang saya butuhkan sebenarnya saya menyampaikan selalu proses. Kalian ngitung lambat pun saya akan hargai. Ya, karena kita memang belajar bersama-sama. Saya selalu menekankan seperti itu. Baik, yang kadang-kadang seperti ini. Jadi ini saya kira dilepas pun anak-anak sudah bisa, yang 20%, 20 anak ini. Tapi yang ini akan menjadi perhatian kita bersama ke depannya. Bagaimana cara membangun logika atau berpikir secara logis dan prosesnya tadi tahu ya, seperti itu. Nah, kalian yang di rumah misalnya nih, apakah kalian saat belajar ditunggui oleh orang tua? Nah, di lingkungan kami seperti ini.
Yang tidak ditunggui ada 72,3%. Mungkin di lingkungan Bapak Ibu berbeda ya dengan di daerah kami. Kemudian yang iya itu cuma 3,8%. Ditungguin itu artinya kemarin yang kadang-kadang 23,9%. Saya menyampaikan bahwa ditunggui itu artinya dipantau. Saya menyampaikannya seperti itu kepada teman-teman saya di sini atau murid-murid saya di sini, sehingga mereka menjawabnya ternyata jadi saya jelaskan ini soal ini menjawabnya seperti ini. Jadi ditunggui maksudnya dipantau, atau kalau misalnya kadang-kadang ya berarti orang tua kadang ingat kadang enggak, ya seperti saya ya, seperti itu. Nah, saya sampaikan seperti saya karena saya juga punya anak yang SMA dan SD ya, seperti itu. Nah, kemudian ini meskipun orang tua tidak tahu tapi pura-pura tahu, kadang kan seperti itu. Karena kalau saya sendiri meskipun pelajarannya nggak tahu, tapi saya kadang mencoba untuk bertanya, apa sih artinya ini gitu kan, meskipun kadang nggak tahu. Atau apa nak yang kamu sedang pelajari, itu penting bagi orang tua. Nah, saya suruh seperti ini, jika ditunggu oleh orang tua, apakah orang tua sering menanyakan kembali apa yang sudah dipelajari. Yang tidak, sekian. Yang menanyakan 50 orang atau 17,3%, yang kadang-kadang segini. Nah, ini akan menjadi perhatian kita juga. Oh, berarti kita harus mulai dari sekarang, misalnya memberikan PR dan sebagainya. Nah, lalu teman-teman, nah ini selama PTM. Jadi untuk yang bawah selama PTM, apakah kalian saat belajar diperbolehkan menggunakan handphone? Nah, ini ternyata yang iya seperti ini, ada 59,2%. Yang tidak itu sekian persen, dan yang kadang-kadang sekian persen. Nah, jadi sebagian besar anak-anak dilepas untuk menggunakan handphone. Entah yang dipelajari apa ya, nggak tahu. Apakah yang sering kalian lihat di medsos? Nah, ini bagi saya penting karena harus berkaitan, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ternyata yang paling banyak adalah TikTok. Wah, berarti besok saya akan main TikTok banyak-banyak supaya anak-anak tertarik dengan saya. Yang YouTube ada sekian persen. Nah, yang sisanya itu macam-macam. Ada game, ada komik, ada IG, ada short dan sebagainya ya, macam-macam di sini. Oke, baik. Ini hanya contoh supaya kita belajar bersama-sama. Nah, apakah kalian selalu melihat atau menggunakan hiburan online tersebut di atas setiap hari? Nah, di atas setiap hari maksudnya setiap harinya ya. Yang selalu itu ada 64,7%. Yang tidak pernah ada juga nih 4,8%, yang kadang-kadang sekian persen. Nah, baik, nah ini untuk mengetahui bahwa anak-anak ternyata perlu hiburan juga ya. Nah, ini penting. Jika iya, berapa lama kalian melihat hiburan itu? Nah, kurang dari 1 jam. Nah, kurang dari 1 jam ini ada sekian persen. 2-3 jam ada sekian persen, dan lebih dari 3 jam ada 124 orang atau 42,9%. Berarti lebihnya ketika di rumah adalah melihat hiburan online. Ini kesimpulan saya kan seperti itu. Sehingga ketika di sekolah ya kita mencoba mengikuti pelajaran yang menggunakan hiburan supaya tertarik siswa kita. Lalu berapa lamakah rata-rata kalian membaca atau belajar di rumah? Nah, yang kurang dari 1 jam ada 31,5%. Berarti yang belajarnya lebih ya ada banyak sih. Nah, yang lebih dari 3 jam ya ada banyak. Jadi ini yang akan menjadi perhatian. Budaya belajar itu memang harus kita tanamkan mulai dari awal. Jadi belum terlambat sih kalau anak-anak SMP untuk masuk ke budaya belajar ini. Lalu apakah kalian saat belajar rutin dipantau atau ditunggui oleh orang tua? Nah, yang tidak
ada sekian persen. Ini yang kadang-kadang sekian persen, yang selalu sekian persen. Nah, ini akan menjadi perhatian kita untuk yang biru ini, karena ada banyak banget. Lalu ini tidak penting, pelajaran apa ini berkaitan dengan pribadi kami. Kemudian nah, ini juga penting, ini ketika masih menggunakan GCR itu penting nggak ya bagi mereka untuk saat ini? Baik, untuk saat ini GCR atau Google Classroom itu bagi mereka penting nggak ya? Coba kita lihat. Nah, kita lihatnya di sini saja. Jika diberikan tugas di GCR, apakah kalian selalu mengerjakannya? Yang selalu ada 56,4%, separuh ya, selalu mengerjakan. Yang tidak selalu ada 63 orang atau 21,8%. Nah, kemudian mata pelajaran tertentu saja cuma 21,8%. Maka ini adalah untuk yang tidak aktif ini akan menjadi bumerang bagi kita. Artinya kita sendiri ketika menjadi pengajar harus ngejar-ngejar tugas. Selain di GCR, kamu harus mengerjakan nih, GCR-nya belum dikerjakan, seperti itu. Maka bagi saya sendiri GCR untuk saat ini sudah tidak terlalu berfungsi dengan baik ya, kecuali untuk informasi. Tetapi ketika untuk proses pembelajaran offline itu tidak bisa maksimal. Lalu mungkin hanya bisa dipakai untuk pengambilan survei atau tes online, tes misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk pelajaran kemungkinan anak-anak lebih suka ke hiburan daripada membuka pelajaran di situ. Baik. Nah, itu teman-teman di rumah sedikit tentang apa yang telah saya kerjakan. Jadi ketika saya mengambil kesimpulan mengatakan bahwa mengecap anak tidak bisa, bagi saya sendiri anti, karena perlu proses. Lalu kita harus menggunakan data, fakta. Kita kumpulkan data dan fakta seperti ini, survei, lalu baru kita simpulkan, oh ternyata permasalahan si anak di rumah adalah seperti ini. Kita perlu komunikasikan dengan anak-anak, dengan orang tua, dan dengan kita sendiri sebagai pengajar. Baik, sehingga nanti anak-anak semoga akan berkembang menjadi lebih baik, kemudian di kedepannya akan menjadi tumpuan dan harapan bangsa ini. Terima kasih, sukses buat kalian semua, dan dadah.